bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Usiri wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma rzuqna al-istiqamah warzuqna minas shalihin waj'alna minasy syakirina wal muttaqin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhtadin yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, di pagi hari yang mudah-mudahan Allah turunkan ketentraman hati, kebahagiaan, kemudian keistiqomahan. Mudah-mudahan begitu, Pak. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara beliaulah kita bisa tahu mana itu halal, mana itu haram. Ma'asyiral muslimin a'azzani wa azakumullah. Pada kultum pagi ini mari sama-sama kita coba melihat sebuah ayat atau merenungkan sebuah ayat yang terdapat dalam surat Yunus ayat yang ke-58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ma'asyiral muslimin a'azzani wa azakumullah. Ayat ini diturunkan terkaitan dengan orang-orang kafir waktu itu yang selalu menghina, tidak mengindahkan yang namanya Al-Quran, bahkan mengatakan isi Al-Quran itu semuanya sihir. Kemudian Allah turunkan ayat ini agar apa? Falyafrahu, bahagia. Kalau kita lihat tafsirnya, ya Pak, Qul bifadlillah, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, bifadlillah. Fadlullah ini kalau Ibnu Abbas Al-Quran. Katakan wahai Muhammad kepada orang kafir, Al-Quran itu atau di dalamnya. Kemudian dilanjutkan wa bi rahmatihi, dan Islam itu sendiri. Wa bidzalika falyafrahu, maka kamu harus bahagia dengan dua itu. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'u. Dua hal ini merupakan sumber kebahagiaan. Bahkan ayatnya tadi kan ditutup dengan huwa khairum mimma yajma'u. Al-Quran, Islam itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan pernak-perniknya yang membahagiakan kelihatannya. Kita ambil contoh saja, Pak. Karena sumber kebahagiaan menurut ayat ini adalah Al-Quran, kemudian Islam itu sendiri. Maksudnya ajaran-ajaran Islam, kemudian hukum-hukum yang berada di dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau kita semakin dekat, insya Allah semakin dekat kepada Allah dan semakin bahagia hidup kita. Kan kebanyakan orang begitu, Pak. Sahur kuwi enake nganggo apa? Sego pecel misalkan. Sahurku sego pecel, bukane sego bandeng gitu. Itu enak banget, itu bahagia. Namun itu semua orang bisa. Semua orang bisa, Pak. Semua orang, bahkan ahli maksiat itu juga bisa mengatakan, oh nek sahurnya nek sego pecel, oh nek buka sego bandeng. Itu bisa, bahagia semua bisa. Namun kebahagiaan yang hakiki, tentu kita pengen menjadi orang Islam yang lebih, Pak. Ternyata bahagia itu terletak di dalam Al-Quran dan Islam itu sendiri. Contoh lagi, Bapak bisa melangkahkan kaki ke masjid sholat, itu harusnya bahagia, Pak. Harusnya bahagia dibandingkan hanya sekedar kasih baca. Atau Bapak bisa baca Quran, bisa tadarus, bisa sholat subuh. Ramadan amaliyahnya banyak sekali. Bapak bahkan bisa memberikan bantuan untuk buka puasa. Berapapun itu bentuknya, tetap itu akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu harus merasa bahagia. Karena ayatnya tadi sumber kebahagiaan Al-Quran, ajaran-ajaran di dalamnya. Atau kalau kita baca saja, Pak, kita baca, kita ambil contoh. Misalkan membacanya saja, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membacanya saja, Pak. Membaca Al-Quran, bacaannya bisa memberikan syafaat. Salah satu syafaat di akhirat. Ini Al-Quran. Bahkan kalau kita dengar sejarah Umar bin Khattab, bagaimana orang yang begitu benci terhadap Islam,
Bagaimana yang begitu memusuhi Islam, kemudian mendengar adiknya membaca Al-Quran surat Toha ayat 1 sampai 10, masih Islam. Itu Al-Quran. Bahkan nanti di ayat yang lainnya Pak, kalau masalah Al-Quran, pemimpin-pemimpin kafir Quraisy waktu itu sudah bilang sama kaumnya, wahai kaumku, kalau Nabi Muhammad tidak pakai Nabi, kalau Muhammad nanti sedang membaca Al-Quran, jangan kau buka hatimu, jangan kau merasa khusyuk, maka kamu harus buat kau ganggulah dengan suara-suara kamu. Maka nanti khawatir karena orang kafir percaya Al-Quran itu sihir, bisa merubah seseorang menjadi orang baik, bisa menjadi orang baik. Kalau Bapak dekat-dekat dengan Al-Quran, bahkan di hadis yang lainnya atau yang lainnya, Allah punya keluarga di dunia. Siapa itu? Ahlul Quran. Minimal kita punya Al-Quran, kita baca Pak. Mumpung ini bulan diturunkannya Al-Quran, mumpung ini bulan yang begitu istimewa sekali. Satu huruf aja berapa pahalanya? Bahkan berapa? Mungkin di antara jamaah sudah khatam yang berkali-kali. Mungkin Pak, atau perlu dikasih apresiasi bagi targetnya yang sudah khatam 5 kali, misalkan diumrohkan, misalkan ini Pak, misalkan membaca atau tidak membaca atau kata saja. Ma'asyiral muslimin, a'azani wa azakumullah. Kemudian terkait sumber yang kedua, yakni wa bi rahmatihi, rahmatnya Allah. Meskipun nanti ada Imam Mujahid wa bi fadlillah itu Islam, kemudian wa bi rahmatihi itu Al-Quran, hanya dibalik saja, hanya beda pendapat di kalangan ahli tafsir. Namun di dalam Islam tentu kita ingat satu hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah, ini diinginkan Allah, berarti Allah menginginkan di antara hambanya itu ada orang yang betul-betul baik. Cirinya apa? Yufaqihu fiddin, dia fakih terhadap masalah agama di dalam Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, a'azani wa azakumullah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini betul-betul hati kita terbuka dan semakin dekat dengan sumber kebahagiaan Al-Quran dan Islam itu sendiri. Islam tentu ajaran-ajarannya. Sekali lagi kita harus banyak bersyukur. Kita punya anggota badan yang sempurna, sehat, berjalan ke menuju masjid, langkah-langkah saja sudah terhitung pahala. Kita terdetik kebaikan saja sudah terhitung pahala. Saking karunia Allah dan sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, terlebih di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, barokah bagi kehidupan kita. Akhirnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.